Assalamualaikum, kembali lagi di Cari Kertas Matematika. Nah, hari ini kita akan mulai belajar bab baru yaitu integral. Integral ini kebalikan dari turunan. Kalau kemarin turunan kalian menurunkan atau mendiferensiasikan. Nah, hari ini kita akan menaikkan atau mengintegralkan suatu fungsi fx. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang integral ya. Sedikit saya jelaskan aplikasi integral dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya kalian itu pernah melihat terowongan kereta api atau terowongan bawah tanah. Nah, untuk membuat terowongan-terowongan itu diperlukan yang namanya integral. Mengapa? Karena kita akan misalnya menghitung berapa tanah yang akan dikeruk untuk membuat terowongan. Nah, kemudian gunanya lagi integral ini adalah menghitung luas atau volume benda-benda yang tak beraturan. Kalau biasanya kan kalian menghitung luas benda yang beraturan, misalnya luas segi empat, luas balok, luas kubus, itu kan benda-benda yang beraturan yang sudah ada rumusnya. Nah, kalau untuk integral ini adalah menghitung luas atau volume yang benda-bendanya tidak beraturan, atau misalnya bangun-bangun yang tidak beraturan, misalnya menghitung tadi luas terowongan tadi, atau misalnya untuk daerah yang berbukit, bergunung, atau jembatan, atau nanti untuk membuat terowongan yang menembus sebuah bukit. Nah, itu banyak lagi aplikasi integral di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita ke pengertian integral tak tentu. Di sini saya pakai buku dari Erlangga. Nah, ini dari erlangga.co.id. Nah, ini sumbernya. Yang pertama tentang pengertian integral tak tentu ya. Oke. Nah, sedikit di sini dijelaskan bahwa di sini integral sama saja dengan katanya operasi kebalikan inverse. Tapi di sini kan kebalikan dari turunan atau diferensial. Oke, kita lihat hubungan antara fungsi dan turunan fungsinya. Ini fungsi fx sama dengan x kuadrat. Turunannya f aksen x. Jadi kalau fungsinya fx, turunannya f aksen x ya. F aksen x itu adalah materi sebelumnya. Nah, kalau yang pertama itu fungsinya x pangkat 2, maka turunannya adalah 2x. Ingat lagi rumusnya ya. A x pangkat n itu sama dengan n kali A x pangkat n dikurang 1. Nah, jadi untuk soal yang x pangkat 2 itu berarti sebagai n-nya adalah 2 dikali di sini di depan x ini adalah 1 ya. Jadi tidak perlu kita tulis, langsung saja x 2 kurang 1. Hasilnya adalah 2x. 2 dikurang 1 adalah x pangkat 1. Hasilnya 2x. Nah, jadi turunan dari x pangkat 2 adalah 2x. Begitupun seterusnya. Turunan dari x kuadrat plus 1 itu adalah juga 2x. Karena turunan dari 1 itu 0. Nah, dan seterusnya sampai tabel yang keempat. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan untuk turunan f aksen x, yang f aksen x tadi, itu sama dengan 2x untuk semua fx sama dengan x kuadrat. Jadi x kuadrat plus c. C di sini konstanta. Jadi berapapun nilainya di sini c, selama tidak ada variabel x atau konstanta itu turunannya adalah 2x. Coba lihat di sini. Turunan dari x pangkat 2 juga 2x. Turunan dari x kuadrat plus 1 itu juga 2x. Turunan x kuadrat min 5 2x. Jadi turunan dari berapapun di sini misalnya min 5, min 10 atau berapapun itu turunannya adalah 2x. Makanya di sini diganti dengan
plus C saja. C di sini konstanta atau yang tidak ada variabel. Berapapun nilainya di sini, kalau turunannya itu X kuadrat, turunannya adalah 2X. Sembarang konstanta. Nah, itu kesimpulannya. Nah, jadi bentuk umum dari integral fungsi f(x), nah ini integral, ini disebut integral fungsi f aksen x itu sama dengan fx plus c. Makanya tadi saya bilang itu adalah kebalikan. Kalau kebalikan dari turunan itu adalah integral. Nah, seperti ini. F aksen x itu kan sebenarnya turunannya. Nanti kita kembalikan lagi ke asalnya, itu disebut integral. Nih. Sini artinya kalian harus mengintegralkan turunan dari f aksen x. Nah, hasilnya adalah nanti fx plus c, sembarang konstanta. Oke, lanjut. Kita lanjutkan yang B, integral tak tentu dari fungsi aljabar. Jadi nanti integral ini ada yang tak tentu, ada yang tertentu. Nah, untuk yang saat ini adalah integral tak tentu. Nah, ini rumus umumnya. Saya langsung tuliskan integral AX pangkat N dx. Jadi, di sini kalau integral ada dx, ada integral. Nah, ini. Sama dengan, oke, lihat di sini nih soal nanti. A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Saya contohkan ya. Contoh yang pertama, integral 2x dx sama dengan, nah berarti sebagai A-nya adalah 2, X-nya sama X, pangkatnya di sini N-nya adalah 1 ya, karena tidak ada dituliskan, berarti di sini 1. Berarti sama dengan 2 per N-nya berapa? 1 kan tadi? 1 tambah 1 X 1 tambah 1 plus C. Nah, di sini tulis aja plus C-nya. Berarti 2 dibagi 2 X pangkat 2 ditambah C. Sesuai rumus saja. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. 1 X kuadrat plus C. Berarti X kuadrat plus C. Nah, ini integral dari 2X dx. Nah, kalau kalian menurunkan, kalau diturunkan X kuadrat ini 2X, 2X. Ya kan? Nah, jadi kalau mau mengetahui itu benar atau salah, tinggal kalian balik-balikan. Integral dari 2X adalah X kuadrat. Turunan dari X kuadrat adalah 2X. Lanjut soal nomor 2. Integral 2 dx. Nah, lagi-lagi di sini kita kembali ke rumus. Oke, rumusnya tadi adalah berarti yang sebagai A-nya adalah 2. X-nya di sini tidak ada. X-nya di sini tidak ada pangkatnya. Nah, langsung saja kalau tidak ada variabel X itu hasilnya adalah 2X plus C. Begitu. Kalau ada integral yang tidak ada X-nya di sini, nah langsung saja ditambahkan X-nya di belakang, 2X plus C. Nanti kalau kalian balik, kalian turunkan 2X ini hasilnya adalah 2. Kita lanjut soal nomor 3, integral 5X kuadrat dx. Nah, berarti rumusnya kan A, saya tulis aja deh rumusnya, A per N plus 1 X N plus 1 plus C. Nah, ini sebagai A, X pangkat N. Berarti A-nya 5 dibagi dengan N-nya adalah 2.
ditambah 1 X. X ini selalu ada X. N-nya di sini adalah 2 ditambah 1 tambah C. Nah, berarti hasilnya 5/2 tambah 1 adalah 3 X pangkat 3 plus C. Nah, kalau kalian turunkan nanti 5/3 X pangkat 3 ini hasilnya adalah 5X pangkat 2. Begitu. Kita lanjutkan contoh keempat. Lanjut contoh keempat, integral 1/X pangkat 3 dx. Nah, kalian harus mengubah dulu menjadi integral AX pangkat N dx. Nah, ini yang perlu diubah. Berarti kalian ingat lagi di pecahan, perpangkatan pecahan, perkalian, pembagian itu harus diingat. Berarti di sini integral ini belum kita ubah, masih mengubah yang di sini saja. Integral dari 1/X pangkat 3 berarti X pangkat negatif 3. Nah, ini ingat lagi perpangkatan pecahan. Jadi kalau pangkatnya itu dibagi atau di bagian bawah itu untuk menaikkan ke atas tinggal kita jadikan pangkatnya negatif. Nah, adapun di sini 1 itu di depannya 1. Karena 1 kan tidak perlu ditulis. Nah, kecuali nanti di sini 2. 2/X pangkat 3 berarti 2X pangkat negatif 3. Jelas ya? Jadi di sini dx sama dengan berarti sudah nih bentuknya AX pangkat N. Ini sudah bentuknya AX pangkat N. A-nya berapa di sini? A-nya di depan X-nya adalah 1. Berarti kita tinggal tulis 1 per N-nya adalah negatif 3. Berarti 1 per negatif 3 ditambah 1. Nah, untuk ditambah 1 ini semua rumusnya ada. Ditambah 1. Tinggal di sininya saja yang berubah sesuai dengan N-nya. N-nya di sini kebetulan negatif 3. Berarti 1 per min 3 tambah 1. Oke, rumusnya X pangkat N-1 kan. N-nya kan min 3 dikurang 1 plus C. Plus C-nya jangan ketinggalan karena ini integral tak tentu atau tak menentu. Jadi C-nya ini sembarang konstanta. Oke, lanjut. 1 per min 3 tambah 1 adalah hasilnya negatif 2 X pangkat. Oh ya, di sini tadi bukan min ya, plus 1 rumusnya. Keingatan turunan. Oke, lanjut. Min 3 tambah 1 adalah min 2. Oke, saya ingatkan lagi. Nah, untuk rumusnya tadi X-nya N tambah 1. Bukan kurangnya di sini tambah 1. Nah, di sini min 3 tambah 1 adalah min 2 plus C. Nah, ini hasilnya yang soal nomor 4. Jatuh. Oke. Kita lanjutkan contoh soal yang terakhir. Nah, ini contoh soal yang kelima, integral X pangkat 3 akar 4 dx. Jadi, kembali lagi kita akan mengubah jadi X pangkat N. Berarti ini adalah bentuk akar pecahan. Tinggal diubah, ini masih dalam bentuk mengubah integral X 3/4. Nah, jadi 3 dibagi dengan 4 dx. Kalian ingat-ingat lagi ya di sini untuk mengubah akar dari perpangkatan pecahan seperti apa. Nah, di sini karena di sini akar atau saya tuliskan saja rumusnya kalau ada akar A pangkat N di sini M, maka itu hasilnya sama dengan A pangkat N per M. Nah, di sini dibagi dengan yang di luar. Cukup jelas ya? Kita lanjutkan. Nah, ini sudah integral X. Integral dari
X pangkat N. A-nya 1, N-nya 3/4. Berarti tulis 1 per N-nya 3/4 ditambah 1 X pangkat 3/4 ditambah 1 plus C. Sama dengan 1 per 3/4 tambah 1 hasilnya adalah 7/4. X pangkat 3/4 tambah 1 adalah hasilnya 7/4 ditambah C. Nah, berarti 1 bagi 7/4 hasilnya 4/7. Oh, enggak kelihatan. 4/7 X pangkat 7/4 plus C. Nah, ini sudah hasilnya. Oke, terima kasih. Semoga paham penjelasannya. Kalau ada yang tidak paham bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, sebagai soal latihan, nah kalian bisa menjawab soal-soal berikut ya. Selesaikan integral-integral berikut. Yang pertama, integral 2x kuadrat dx, integral negatif 10x dx, integral 2 per x pangkat 3 dx, integral 1 per 2x pangkat negatif 3 dx, integral 4x min 1 dx. Nah, silahkan dijawab. Terima kasih.